warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani dari PIOT 4 semester 5. Saya akan melakukan mini sempro yang berjudul Pengaruh Media Bulletin Board terhadap kemampuan mengenal warna anak usia 4-5 tahun di RA Dakwah, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa latar belakang saya mengangkat judul tersebut. Nah, latar belakang masalahnya adalah kemampuan mengenal warna anak merupakan aspek yang sangat penting untuk perkembangan otak anak, termasuk dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, di RA Dakwah, perkembangan kognitif anak usia dini, terkhusus pada perkembangan warna anak, dirangsang menggunakan metode yang masih biasa. Nah, seperti hanya menjelaskan tentang warna-warna yang ada saat ini, tanpa menggunakan media apapun. Untuk itu, saya ingin menggunakan media bulletin board untuk merangsang kemampuan mengenal warna anak usia dini. Itulah latar belakang saya mengangkat judul tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah media bulletin board dapat meningkatkan kemampuan mengenal warna anak usia 4-5 tahun di RA Dakwah Seibamban? Dan kedua, adakah terdapat pengaruh kemampuan mengenal warna anak dengan menggunakan media bulletin board pada anak usia 4-5 tahun di RA Dakwah Seibamban? Selanjutnya, landasan teori. Kemampuan mengenal warna dalam pembelajaran anak usia dini. Secara etimologi, kemampuan diartikan sebagai kesanggupan atau kecakapan. Menurut Robbins, kemampuan adalah kapasitas individu melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Berdasarkan pendapat tersebut, kemampuan mengenal warna adalah kesanggupan anak dalam mengetahui warna dengan cara menunjukkan, menyebut, mengelompokkan warna yang dimaksud guru melalui kegiatan-kegiatan pengenalan warna. Selanjutnya, kemampuan mengenal warna dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif menurut Piaget adalah gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf, serta adaptasi dari lingkungan. Berikut merupakan dinamika perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama skema, yang kedua adaptasi, yang ketiga asimilasi, yang keempat akomodasi, dan yang kelima inkubilasi. Pengertian warna dan jenis-jenis warna. Warna adalah unsur pertama yang terlihat oleh mata dari suatu benda. Menurut Debdignas, warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Hakim Rustam dan Hardi Utomo mengelompokkan kelas warna sebagai berikut. Ada warna primer, ada warna binari, ada warna antara, ada warna tertier, dan selanjutnya quaternary. Selanjutnya, manfaat pengenalan warna pada anak usia 4-5 tahun. Pengenalan warna adalah salah satu perkembangan kognitif yang harus dikembangkan sejak anak usia dini. Menurut Mike S., menyatakan bahwa anak usia prasekolah diharapkan menguasai berbagai konsep seperti warna, ukuran, bentuk, arah, besar, sebagai landasan untuk belajar menulis, berbahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, media pembelajaran bulletin board. Media pembelajaran bulletin board adalah media yang termasuk dalam media visual grafis atau media bergambar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya elaborasi struktur dan organisasi, serta memperkuat ingatan media. Bulletin board ini dapat digunakan untuk menekankan informasi, saran yang terdapat pada teks sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran bulletin board. Untuk kelebihan, media bulletin board itu sebagai media informasi.
dan juga memiliki daya tarik agar memotivasi para pelajar untuk giat belajar. Selanjutnya, berkarya pembelajar dapat menempelkan hasil karya mereka berupa cerpen, artikel, sajak, gambar, karikatur, kartun, poster, dan karya-karya yang lainnya. Dan selanjutnya dapat digunakan untuk menempelkan sesuatu. Nah, kekurangan media bulletin board. Yang pertama, memudahkan orang lain dapat melepaskan informasi yang menempel karena informasi itu hanya ditempel di media sehingga memudahkan orang-orang itu untuk mencabut bahan belajar tersebut. Nah, yang kedua, memudahkan orang lain dapat mencoret-coret atau menambah coretan pada gambar atau tulisan sehingga merusak keindahan gambar dan informasi yang tertempel di papan buletin atau bulletin board. 11 yang berjudul pengaruh pengguna. Nah, selanjutnya penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan oleh Amalia Dewi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Semarang tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Bulletin Board Terhadap Perkembangan Warna Anak tahun 2015. Nah, berdasarkan hasil analisis data diperoleh rata-rata nilai hasil tes awal sebelum menggunakan media bulletin board menunjukkan bahwa nilai rata-rata anak dalam menggunakan kemampuan mengenali warna adalah 52,83. Namun setelah dilakukan penerapan media bulletin board, kemampuan memahami warna anak terbukti meningkat, yaitu dengan rata-rata 71,30. Dan ini membuktikan bahwa media pembelajaran bulletin board dapat meningkatkan kemampuan memahami warna anak usia dini. Nah, berikutnya hipotesis penelitian. Hipotesis adalah suatu dugaan sementara yang masih lemah kebenarannya dan dapat dilihat berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka berpikir di atas. Nah, hipotesisnya H0, tidak terdapat pengaruh media pembelajaran bulletin board terhadap kemampuan mengenal warna anak usia 4-5 tahun. Nah, HA-nya terdapat pengaruh media pembelajaran bulletin board terhadap kemampuan mengenal warna anak usia 4-5 tahun. Nah, berikutnya metode penelitian. Yang pertama, latar dan waktu. Dalam penelitian tentang pengaruh media bulletin board terhadap kemampuan mengenal warna anak usia dini, di RA Adakwah Seibamban, yang menjadi tempat penelitiannya adalah RA Adakwah Jalan Gempolan Gang Bakti Kecamatan Seibamban Kabupaten Serdang Bedagai, dan lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan mudah mendapatkan data dan biaya penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap di RA Adakwah Seibamban. Berikutnya populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anak usia 4-5 tahun di RA Adakwah yang berjumlah 19 orang, 11 anak perempuan dan 8 anak laki-laki. Nah, selanjutnya sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan boring atau total sampling. Sampling yang diteliti seluruh anggota populasi yang dijadikan sampel. Nah, berikutnya instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan baik. Dalam arti lebih cermat, lengkap, sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah. Nah, kisi-kisi dari instrumen penelitian ini adalah anak dapat membedakan, menyebut, mengelompokkan warna.
Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T. Sekian dari